yang muncul kayak Bibit, Bareksa gitu, yang nggak harus kita punya rekening di sekuritas, kita mau beli reksadana gitu, bisa udah di Bareksa. Di Bukalapak aja bisa, kita beli reksadana dari Bukalapak. Bukanya Bukalapak, cari reksadana. Kita taruh di uang di Bukalapaknya, kita beli, dapat tuh reksadana gitu. Mudah. Nah, tapi sekarang bagaimana nih? Kan udah tahu nih instrumen investasi apa aja. Sekarang mana yang menguntungkan, mana yang enggak. Kayak ini contohnya nih. Ingat nggak waktu belakangan lalu ada manajer investasi, dia bilang dia bisa ngasih profit sekian-sekian ke nasabahnya. Nasabahnya rata-rata generasi milenial lah, yang mereka nggak tahu gitu, atau belum paham betul tentang investasi, jadi percaya dia punya duit, gue punya uang 100 juta nih nganggur nih, gue kasih aja deh si siapa si Juska. Joska ini, iya saya kasih deh terserah sama dia, lo mau beli apa, tiba-tiba dia beli barang yang salah, akhirnya rugi. Terus kemudian semua orang pada pengen, mana duit gue 100 juta, kagak ada coy, udah habis. Jadi akhirnya kan dia dihukum dan lain sebagainya. Nah, itu kesalahannya adalah kenapa? Karena satu, kita sebagai investor juga jangan beli kucing dalam karung atau beli ayam mati gitu ya. Kita harus tahu dulu, kita pelajarin dulu nih instrumen investasi yang mau kita beli, yang mau kita taruh itu apa ya. Kita harus belajar. Kita harus tahu reksadana tuh cara kerjanya gimana, saham cara kerjanya gimana, emas kayak gimana, masa depannya seperti apa. Kita harus belajar. Belajar caranya gimana? Ya baca buku gitu. Baca buku, ada bukunya banyak gitu. Kalau kalian mau baca di Gramedia, sekarang Gramedia lagi tutup ya. Atau ya online aja, udah cari online. Banyak buku-bukunya itu dibaca. Termasuk kalau mau belajar indikator ya belajar indikatornya dan lain sebagainya ya. Nah, terus kemudian jangan cuma fokus pada satu instrumen doang. Enggak, gue cuma mau reksadana aja biar aman. Ya jangan juga gitu kan. Reksadana itu cuma setahun 5%. Nanti kalau kita berapa tahun lagi cuma dapetnya segitu-segitu aja gitu ya. Ya jangan, kita diversifikasi. Belum biaya Kita akuisisinya. apa? Belum biaya-biayanya. Iya gitu. Jadi jangan, ya kalau misalnya saya punya uang misalnya 100 juta, ya 20%, 20 juta misalnya di reksadana, 20 juta di saham, atau 10 juta di emas, atau apa, kita diversifikasi aja. Jangan cuman fokus satu aja. Kenapa? Karena nggak berkembang nanti uang kita. Atau tiba-tiba reksadana kita hancur, terus mau gimana? Uang kita habis gitu. Jadi jangan. Terus kemudian kita harus disiplin. Disiplin itu dalam artian, kalau emang saya mau rutin nih berinvestasi atau nabung, ya harus rutin setiap bulan saya harus nyisihkan keuangan kita kasih. Terus disiplin kalau misalnya pokoknya kalau ada yang rugi 2%, saya harus cut loss, saya harus keluar. Ya udah kita keluar gitu. Misalnya lihat, oh reksadana saya udah rugi 2% nih, saya nggak mau dia makin turun, ya udah saya jual aja. Saya pindahin ke tempat reksadana yang lain yang lebih aman. Misalnya ke pasar uang atau apa gitu. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak udah 10%, udah 10%, udah 20% mau keluar sayang banget gitu kan. Nah, itu jangan. Terus kemudian kita salah memperhitungkan resiko. Ya jadi kita tahu nih, wah saham nih kayaknya masih belum bagus. Kalau saya sih nggak masuk saham dulu deh, saya akan pegang cash dulu atau pindah ke instrumen lain. Nah, kita juga harus memiliki tujuan investasi yang jelas. Kita mau apa nih? Kita mau investasi ini buat nabung, buat sekolah anak, atau apa? Kalau mau sekolah anak ya kita pilih instrumen yang berhubungan dengan sekolah anak kita. Apakah kita asuransi pendidikan atau apapun itu kan? Gitu. Terus salah menilai kinerja investasinya. Jadi kayak tadi nih, kita tahu saya ikut reksadana, ya jangan berharap reksadana untungnya bakal jadi 50% tahun depan gitu, itu kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kita mau untung 50%, 100% ya kita main yang di tempat yang high gain, high risk, berarti kan kita harus ke saham, ke forex, dan lain sebagainya. Kalau udah dapatnya 2% ya alhamdulillah, 5% ya alhamdulillah kalau di reksadana gitu. Terus kemudian tidak mengevaluasi investasi secara teratur. Nah, kayak Bang Andri nih, kan Bang Andri nggak pernah lihat ya Bang, terakhir lihat reksadana kapan Bang? Ya Bang, Abang terakhir lihat reksadananya kapan Bang ininya? Reksadana gue Terakhir terakhir dilihat 21 Juli deh, dari email HSBC dari terakhir. email. Oke, nah itu kan harus dilihat. Sebenarnya udah profit berapa? Itu harus dievaluasi secara teratur. Apa mau setiap bulan atau mau setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kita lihat investasi kita gitu. Nah,
Itu tadi, baca buku, kita konsisten, kita diversifikasi, terus pilih manajer investasi yang sesuai, insya Allah sih ya gitu. Nah kalau saya sendiri, pribadi saya, eh ini proporsi saya ya, terserah teman-teman. Sama ya dok ya. Teman-teman, Isinya juga sama. Boleh mute all? tunggu, commute si Arum. Kalau saya, proporsi investasi saya 56% saya di modal usaha. Jadi saya ada usaha, saya bikin, uang saya banyak di sana. Terus kemudian 17% di saham, 17% di reksadana, cash-nya 5%. Tapi kalau saya cash 5% ini dengan perhitungan dia adalah 10 kali dari kebutuhan harian bulanan kalau saya. Jadi misalnya kalau harian bulanan saya sebulan itu pengeluaran saya 1 juta, maka saya harus pegang cash minimal 10 juta supaya kalau misalnya ada masalah ya saya punya uang pegangan, karena instrumen-instrumen ini kan tidak mudah dicairkan dalam waktu cepat ya. Kita harus punya uang pegangan juga gitu. Dan Bentar. Bos, forex-nya berapa persen? Forex gue kecil. Forex gue nggak banyak. Nggak gue masukin ke sini forex karena cuma 0 sekian persen lah. Nggak masuk. Forex itu kan bukan investasi, forex itu kan trading, Pak. Ini kan investasi lain. Gitu. Oke. Ini salah satu kesalahan saya yang saya mau nunjukin ya, salah satu kesalahan saya di dunia saham yang saya pengen teman-teman juga jangan sampai kena ya. Jadi ini waktu awal-awal dulu di tahun saya baru belajar tentang investasi saham itu di tahun 2019 waktu saya baru selesai sekolah dan saya jadi pengangguran, menunggu WKDS yang tidak jelas juntrungannya. Saya baca-baca tentang saham, reksadana, emas dan lain sebagainya ya. Nah, karena saya masih bodoh waktu itu, saya beli aja. Wah, dia ada saham yang lagi naik, bagus nih, masih baru, saya beli aja gitu ya. Saya beli terus. Tiba-tiba ternyata itu saham gorengan. Saham gorengan apa? Saham gorengan itu saham yang harganya dipermainkan oleh trader besar atau bahasa kasarnya tuh bandar gitu. Jadi misalnya nih Bang Andri nih, dia seorang bandar nih, bandar saham. Dia punya duit sekitar 1 triliun atau 500 miliar lah. Dia pengen cari untung nih hari ini. Jadi dia woro-woro nih ke orang-orang bahwa ada perusahaan namanya Dewata Freight International, ini lagi bagus kinerjanya, dia bilang gitu. Jadi ayo deh rame-rame kita lihat ini saham. Nah, Bang Andri nyuruh nyuruh siapa nih? Bang Albert untuk beli saham pakai uangnya dia nih. 100 miliar hari ini dia beli. Karena orang banyak yang beli, kelihatannya banyak beli, jadi naik harganya. Terus dia nyuruh lagi si Monik pakai uangnya Bang Andri. Beli lagi Mon, di harga segini. 100 miliar. Beli lagi harganya, naik lagi. Nah, naik terus. Terus dia bilang, oke deh, uang gua udah cukup banyak nih yang di dalam udah 500 miliar nih. Dan sekarang harganya udah jadi 750 miliar. Udah deh, gue jual. Karena apa? Karena banyak orang yang ikutan beli di situ. Nah, termasuk saya. Saya beli juga gitu. Saya beli juga. Wah, harganya naik deh. Seneng banget. Wah, naik. Tiba-tiba kan kepemilikan saham besarnya kan sama teman-temannya Bang Andri nih. Dijual sama dia. Jual. Orang pikir harganya turun nih, gue beli lagi deh karena dia akan naik lagi. Orang banyak yang beli juga nih, tetap beli, tapi kok tapi kok harganya malah makin jelek, makin anjlok. Sampai harganya dia jual sampai cuman berapa tuh? Cuman 400 perak. Orang ada yang beli di harga 2000 perak, coy. Jadi ada yang punya uang misalnya dia beli saham 10 lot gitu ya, dia beli 20 juta gitu ya, terus tiba-tiba sekarang uangnya tinggal 80 kali 800.000. Dia punya beli 200.000, sekarang duitnya tinggal 800.000, coy. Itu terjadi sama saya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi beli kalau kita pemula atau kita belum tahu, beli perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas aja, yang nggak bisa dipermainkan kayak gini. Saham yang kayak gini, itulah saham-saham yang perusahaannya itu baru, kecil, kapitalisasinya bukan yang blue chip. Blue chip tuh yang perusahaan yang kapitalisasinya 40 triliun ya, kayak misalnya
Bank Mandiri, bank-bank besar tuh, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA tuh. Mereka adalah kapitalis besar yang kalau mereka harganya turun, IHSG juga ikut turun. Atau ya Unilever, terus apa? Apalagi ya, CBP, Indofood ya, Indomie gitu. Atau rokok tuh, besar-besar rokok satu rokok tuh kayak rokok Gudang Garam, GGRM, ya kan? Sampurna, HMSP, nah gitu. Belilah kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Nah, dah itu aja. Sekarang baru sesi diskusi deh.